Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai akut limfoblastik leukemia pada anak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Iwan Budianto, Rosita Faradila, Ririn Yuliarti, Sultan Nur, Akan Larasati, Syarifah, Adi Sukma, Muhammad Iqbal, Laili Solihah, Dias Karingtias Ciptaningrum, Yulita Tadeare Tanubun, dan Putsnaina Adinda. Apa sih itu akut limfoblastik leukemia atau yang disingkat dengan ALL pada anak? Oke teman-teman, kita patut waspada terhadap akut limfoblastik pada anak. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya leukemia ini ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi berupa sel-sel yang abnormal di dalam darah tepi secara berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal sehingga dapat menyebabkan fungsinya terganggu. Kemudian, penyebab dari akut limfoblastik leukemia itu apa? Penyebabnya diduga terjadi ketika adanya mutasi DNA pada sel-sel yang membentuk sel darah putih atau leukosit di dalam sumsum tulang. Mutasi DNA ini dapat menyebabkan sel menjadi abnormal dan sel-sel akan tumbuh tak terkendali. Akibat dari sel yang tumbuh tak terkendali ini, sumsum tulang akan menghasilkan begitu banyak leukosit yang abnormal dan tentu tidak berfungsi. Sedangkan produksi leukosit normal amat sedikit jumlahnya. Pembentukan sel-sel darah putih yang berlebihan pada leukemia ternyata dapat memberikan produksi sel-sel darah lainnya loh. Sel darah merah, eritrosit, dan trombosit juga akan menurun, bahkan sampai kritis di bawah normal. Selanjutnya, hal tersebutlah yang dapat memunculkan berbagai gejala dari leukemia. Apa sih hal yang dapat meningkatkan risiko dari kanker darah? Faktor risiko yang dapat meningkatkan kanker darah atau leukemia ini ada 4. Berikut dapat dilihat pada tabelnya. Yang pertama, karena riwayat kanker itu sendiri. Yang kedua, paparan pada zat kimia. Contohnya, pada di sekitar kita saja, seperti penggunaan alat makan yang berbahan styrofoam, lalu penggunaan alat pembersih atau cairan pembersih. Dan yang ketiga ini yang dimaksud ada penyakit genetik. Penyakit genetik ini dapat menyebabkan risiko leukemia. Contohnya anak yang sebelumnya mengidap hemofilia, talasemia, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, adanya riwayat keluarga terkena leukemia. Contohnya, ibu ataupun ayahnya, kakek, nenek yang dulunya juga pernah mengalami leukemia ataupun kanker-kanker yang lain seperti kanker kulit, kanker payudara, dan masih banyak. Kemudian, tanda dan gejala dari akut limfoblastik leukemia itu apa saja? Tanda dan gejalanya yang pertama adalah demam tanpa sebab yang jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu normal umumnya adalah sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jika suhu melebihi dari 37,5 derajat Celcius, berarti anak tersebut demam. Lalu yang kedua adalah anak akan mengalami nyeri tulang ataupun nyeri sendi. Yang ketiga, anak akan terlihat pucat, lemah, akan rewel, dan nafsu makan akan menurun. Dan yang terakhir adalah kejang. Kejang biasanya akibat dari demam yang tidak tertangani. Jika kejang ini juga tidak tertangani dan tidak diberi tindak lanjut, maka akan menyebabkan penurunan kesadaran. Waspadalah terhadap anak yang diketahui sudah dapat berdiri dan berjalan, namun tiba-tiba maunya digendong saja, atau tidak mau pergi dan jalan lagi. Kemudian, ada pun beberapa jenis pengobatan yang dapat
dapat digunakan untuk penanganan ALL seperti kemoterapi, terapi radiasi, terapi terarah. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan untuk mematikan sel-sel kanker. Efek samping dari kemoterapi biasanya terjadi karena obat-obatan tidak mampu memilah ataupun memilih mana itu sel kanker dan mana itu sel yang sehat. Dan radiasi pada umumnya menggunakan X-ray, namun bisa juga menggunakan kekuatan proton ataupun jenis energi yang lainnya. Selanjutnya ada terapi terarah. Terapi terarah adalah terapi dengan mematuhi atau sesuai dengan jadwal yang telah dianjurkan dari dokter. Dan bagaimana sih penanganan anak dengan ALL di rumah? Yang pertama adalah dengan cara memberikan dukungan positif pada anak, memberikan reinforcement pada anak, memberikan rasa kasih sayang yang lebih pada anak. Lalu yang kedua, memberikan nutrisi sesuai dengan diet yang dianjurkan oleh dokter maupun ahli gizi. Dan yang terakhir adalah mengalihkan rasa nyeri yang dirasakan oleh anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peran orang tua yang terutama, seperti memberikan waktu yang luang untuk anak, mengajak anak bermain, mengajak anak mengobrol, dan masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan. Baik teman-teman semua, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.